Halo, perkenalkan nama saya Francisca Lampusunggu dengan NIM 333340094. Di sini aku akan menjelaskan tugas mingguan penelitian operasional 1 dengan shift 2. Nah, di sini ada soal UMKM Pisang Laris merupakan usaha mikro yang memproduksi berbagai varian keripik pisang di Kota Serang. Nah, UMKM ini memiliki 5 varian produk, yaitu ada keripik pisang original, coklat, keju, balado, dan madu. Setiap varian memiliki tingkat keuntungan yang berbeda dan membutuhkan sumber daya yang terbatas seperti bahan baku pisang, tenaga kerja, dan kemasan. Nah, keripik pisangnya juga memperoleh keuntungan untuk setiap keripik pisang. Keripik pisang ori memperoleh keuntungan 400 per unit, keripik pisang 600 per unit, keju memperoleh 550 per unit, pisang memperoleh 500 per unit, balado memperoleh 500 per unit, dan pisang madu memperoleh 650 per unit. Ini tabel persediaan sumber daya. Bisa dilihat di sini pisang, untuk keripik pisang original satu, pisang coklat 1,2, pisang keju 1,1, pisang balado 1,3, pisang madu 1,5, dan persediaan maksimumnya di 100. Sumber daya tenaga kerja juga sama. Keripik pisang original 0,5, untuk pisang coklat 0,8, pisang keju 0,6, pisang balado 0,7, pisang madu 1 dengan persediaan maksimum 60. Dan untuk kemasan untuk setiap keripik sama, yaitu satu dengan persediaan maksimum 80. Dan ada syarat minimum produksi, yaitu 10 untuk varian coklat dan juga 10 untuk varian madu. Nah, di sini kita mencari keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari setiap varian keripik pisang dan juga kita tentuin jumlah produksinya dari setiap keripik pisang yang harus diproduksi. Kita akan menggunakan software Microsoft Excel dan POM-QM. Pertama kita pakai Excel dulu. Nah, di sini kita buat matematikanya. Nah, bentuk umumnya yaitu yang ini didapat dari keuntungan setiap varian keripik pisang. Nah, untuk X1-nya ini yaitu keripik pisang original, terus X2-nya pisang coklat, X3 pisang keju, X4 pisang balado, dan X5 pisang madu. Nah, kita masukin aja ke sini fungsinya. Nah, terus terdapat fungsi kendala. Nah, di sini ada 6 fungsi kendala. Yang pertama, fungsi kendala yang pertama itu didapat dari sumber daya yang pisang. Di mana di sini tadi didapat untuk pisang, keripik pisang original sebagai X1 berarti 1x1 ditambah 1,2x2 ditambah 1,1x3 ditambah 1,3x4 ditambah 1,5x5 dan persediaan maksimum 100 dengan tanda kurang dari sama dengan 100 karena dia maksimum. Begitu juga untuk fungsi kendala yang kedua dari sumber daya tenaga kerja 0,5x1 tambah 0,8x2 tambah 0,6x3 tambah 0,7x4 tambah 1x5. Nah, persediaan maksimumnya 60. Nah, untuk x1, x2, x3, x4, x5 sama dengan 80 ini didapat dari kemasan. Nah, kenapa kemasan tanda ini sama dengan? Karena kemasannya terpakai habis. Jadi kita pakai tanda sama dengan. Nah, tadi untuk syarat minimumnya di mana X2 yaitu keripik pisang coklat harus 10 dan juga keripik pisang madu harus 10. Jadi tandanya lebih dari sama dengan 10. Nah, untuk X1, X2, X3, X4, X5 lebih dari sama dengan 0. Terus kita ubah ke bentuk baku. Nah, pada bentuk baku ini kita tulis kembali Zmax yang dibentuk umum, tapi di sini kita tambahin 0 O1, 0 S1 ditambah 0 S2, min 0 S3, min S4, min MA1, min MA2, dan min MA3. Nah, fungsi kendalanya juga terdapat perbedaan, di mana yang dengan tanda kurang dari sama dengan, ini kita tambahin surplus, jadi ditambah S1 sama dengan 100. Begitu juga dengan fungsi kendala yang kedua, karena tandanya kurang dari sama dengan, kita tambahin surplus. Nah, S2. Nah, terus karena yang fungsi kendala ketiga dia pakai tanda sama dengan. Nah, di sini kita tambahin variabel artifisial yaitu satu. Terus untuk X2 dan X5 karena tandanya lebih dari sama dengan, kita kurangin surplus dan tambahin variabel artifisial. Jadi X2 minus 3 tambah 2 sama dengan 10 dan juga X5 minus 4 tambah 3 sama dengan 10. Nah, untuk fungsi kendala keenam yaitu X1, X2, X3, X4, X5, S1, S2, S3, S4, A1, A2, A3 lebih dari sama dengan 0. Nah, pertama ada table simplex awal. Nah, di sini kita masukin yang bagian CJ ini yang keuntungan setiap varian keripik itu. Nah, terus kita masukin juga variabelnya X1 sampai dengan A3. Nah, terus di sini kita masukin BV-nya S1, S2, A1, A2, A3, ZC, ZC, JJ-nya. Nah, di sini kita masukin aja dari yang fungsi kendala ini. 1, 1,2, 1,1, 1,3, 1,5. Kita masukin di sini. Terus habis itu S1-nya 1 karena dari yang ini udah kita ubah jadi bentuk baku, terus solusinya 100 karena dia maksimumnya 100. Nah, terus kita masukin sampai ke fungsi kendala terakhir ke dalam tabel ini. Nah, setelah itu kita cari nilai ZC-nya. ZC-nya itu ZJ-nya itu didapat dari 1 kali 0 ditambah 0,5 kali 0 ditambah 1 kali min M tambah 0 kali min M tambah 0 kali min M. Didapat hasilnya min M. Sama juga untuk Z, ZJ yang lain, cara pengerjaannya dikali terus ditambah, dikali terus ditambah. Nah, terus
ZC min CJ-nya didapat dari yang ZC dikurang sama CJ yang atas. Jadi min M min 400, min 2M min 600, begitupun seterusnya. Nah, untuk bagian indeks ini didapat dari solusi yang pertama, yang 100 ini dibagi sama kolom kunci yang 1,2 didapat hasilnya 83,3. Nah, untuk indeks selanjutnya rumusnya masih sama, jadi kita bisa tinggal drag aja ke bawah. Nah, di sini kita bakal nentuin yang mana baris kunci dan yang mana kolom kunci. Nah, sebelumnya di sini udah dikasih tahu juga, kolom kuncinya itu bisa dinilai ZCCJ negatif terbesar dan juga positif terbesar, sedangkan baris kuncinya itu nilai indeks positif terkecil. Nah, baris kunci adalah nilai indeks positif terkecil. Nah, di sini indeks positif terkecilnya itu yang 10, karena ini lebih dari 10 ya, 80, 80. Nah, ini berarti dia sebagai baris kunci. Dan kolom kuncinya itu dengan negatif terbesar nih. Nilai ZCCJ negatif terbesar. Nah, kita pakai yang ini. Nah, habis itu kita masuk ke iterasi satu. Nah, di sini karena didapat kolom kuncinya X2, jadi A2 yang di sini kita ganti sama X2. Nah, terus ini juga dimasukin nilai si CJ-nya di 600, kita ganti di sini. Nah, terus untuk menghitung ini juga masih sama. Ini rumusnya yang D14 yang ini 1 dikurang sama nilai kolom kunci yang di sebelahnya yang 1,2 terus dikali sama nilai kolom kunci yang ini yang di 17 yang 0 terus dibagi sama nilai kunci yang di highlight merah ini yang perpotongan di antara baris dan kolom. Terus didapat hasilnya satu, karena rumusnya sama, jadi kita drag aja sampai ke solusi yang sampai sini. Nah, setelah itu kita masih cari yang Z-nya, masih sama rumusnya. 1 kali 0 ditambah 0,5 kali 0 ditambah 1 kali min M tambah 0 kali 600 tambah 0 kali min M, didapat min M. Begitupun ke sampingnya. Nah, untuk Z min CJ-nya masih sama. Min M dikurang CJ-nya, yaitu min 400, yang ini 600 kurang 600, 0. Min M min 550, min M min 500, terus min 2M min 650. Nah, begitupun ke sampingnya ada indeks yang ini didapat dari 88 dibagi sama kolom kunci yang pertama 1,5 didapat 58,6. Karena rumus indeks masih sama, kita drag aja ke bawah. Nah, setelah di drag didapat nilai indeks semuanya. Nah, terus didapat nilai indeks terkecilnya yang 10 ini. Berarti dia adalah baris kunci dan kolom kuncinya di X5 karena dia nilai ZCCJ-nya negatif terbesar. Nah, setelah itu kita lanjut ke iterasi kedua, di mana tadi didapat kolom kuncinya yang X5 ini. Jadi yang A3 ini kita ganti sama X5 di sini. Yang di sini A3, di sini jadi X5. Nah, habis itu kita ganti juga yang CBI-nya jadi 650. Nah, udah itu kita masuk nih ke yang mencari yang X1Y1 ini. Nah, ini didapat dari yang ini 1, terus dikurang kurung 2 kali sama nilai kolom kunci yang pertama 1,5. Terus dikali sama nilai kalau baris kunci yang ini 0, dibagi sama nilai kunci yang di highlight merah ini yang pertemuan-perpotongan baris dan kolom. Didapat hasilnya 1, terus di drag juga ke bawah sampai ke solusi ini. Nah, karena rumusnya sama ya. Terus masih sama mencari ZJ-nya masih dikali 1 kali 0 ditambah 0,5 kali 0 tambah 1 kali min M tambah 0 kali 600 tambah 0 kali 650 dapat hasil min M. Kita lanjutin sampai ke samping dan juga ZJ min ZJ-nya masih sama, dikurangin aja. Jadi ya min M min 400, 600 kurang 600 0 begitupun yang lainnya. Nah, di sini dapat yang indeks terkecil yang 60, berarti 60 sebagai baris kunci. Nah, untuk kolom kuncinya didapat yang M min 400. Nah, terus ke iterasi ketiga masih sama. Karena di sini kolom kuncinya X1 berarti A1 di sini diganti, nih A1 di sini diganti jadi X1 di sini. Nah, terus diganti juga yang tadinya di sini M jadi 400. Nah, terus kita sama kayak tadi rumusnya ini didapat dari 1 dikurang kurang 2 kali sama ini juga terus dikali sama nilai kunci yang di highlight merah dibagi sama nilai kunci juga dapat hasilnya 0. Di drag sampai ke solusi yang ini. Terus habis itu masih sama ZC min CJ-nya juga masih sama rumusnya seperti tadi. Nah, didapat ZC-nya 400, berarti ZC min CJ-nya 400 kurang 400 0. Yang ini 600 kurang 600 0, yang ini 400 kurang 550 min 150, dan yang ini 400 dikurang 500 min 100. Begitupun
sampingnya. Dan indeks yang ini didapat dari 13 dibagi sama 0,5. Nah, karena masih sama rumus indeksnya kita drag aja ke bawah. Nah, terus didapat nilai positif terkecilnya kan untuk baris kunci. Ini di sini kita bisa lihat lagi. Nilai indeks positif terkecil karena positif terkecilnya 24, jadi dia adalah baris kuncinya dan kolom kuncinya dengan nilai negatif terbesar yaitu yang ini 250. Oke, untuk iterasi keempat masih sama karena ini kolom kuncinya yang S4, jadi yang S2 kita ganti sama S4 di sini. Terus habis itu kita masukin juga yang rumus seperti tadi yang 0 dikurangin sama nilai kolom kunci yang yang kedua ini, terus sama yang pertama ini, terus dikali sama nilai kolom kunci yang ini, baris kunci yang ini, terus dibagi, habis itu dapat hasilnya 0, di drag lagi sampai ke solusi bawah, terus didapat hasilnya sekian. Nah, terus habis itu kita lanjutin juga ZC-nya, kita cari dari yang 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 1 kali 400 tambah 0 kali 600 tambah 0 kali 650. Nah, dapat 400, kita lanjutin sampai ke yang M ini, terus kita cari ZC-nya dapat dari 400 kurang 400 0, begitupun 600 dikurang 600 0, 4 setengah kurang 550, min 100, begitupun ke sampingnya. Untuk indeks ini didapat dari 24 dibagi 0,2. Begitupun ke bawahnya. Karena nilai positif terkecil 45, jadi baris kuncinya yaitu yang di highlights orange, sedangkan yang kolom kunci di highlights kuning. Oke, di iterasi terakhir, ini karena tadi didapat kolom kunci yang X3, jadi X1 ini kita ganti sama X3. X1 diganti sama X3. Nah, habis itu sama kita cari kayak tadi, didapat dari ini 0, terus dikurangin sama nilai kolom kunci yang kedua, terus dikali sama nilai baris kunci pertama, terus dibagi juga sama nilai kunci yang di hal X merah. Dapat hasilnya 0, di drag juga sampai ke solusi. Nah, terus didapat nih di sini solusinya, yaitu 1, 15, 45, 10, 25, dan 47.000. Nah, 47.000 ini didapat dari 1 dikali 0, ditambah 15 dikali 0, ditambah 45 dikali 5, 50, ditambah 10 kali 600, tambah 25, dikali 6, 150, dapatnya 470.000. Nah, di sini didapat juga CC min CC-nya 125, ini 150, 400 tambah M, M, M. Nah, untuk software selanjutnya kita akan coba di POM QM. Oke, di POM QM ini kita tuh pilih linear programming. Nah, untuk constraint sama variabelnya itu kita ganti jadi 5. Karena tadi constraint-nya tuh ada 3, yang sumber daya, yang pisang, tenaga, sama kemasan, ditambah sama yang fungsi minimum 2, yang keripik pisang coklat sama madu. Variabelnya juga tetap 5 karena tadi ada 5 varian keripik pisang. Terus ini kalian bisa ganti dulu jadi nama kalian dan NIM, misal 33. Oke, terus kita oke karena objektifnya tetap maksimum ya. Nah, udah muncul seperti ini. Tapi karena aku udah buat sebelumnya, jadi kita tinggal munculin aja yang udah aku buat. Nah, ini aku udah buat di mana constraint-nya itu ada pisang, tenaga kerja, kemasan, keripik pisang coklat, dan madu. Terus X1 sampai X5, di sini ada 5 varian keripik. Terus kita masukin aja maximize keuntungan setiap varian keripik. Terus kita masukin juga nilai untuk di X1 pisang sampai ke X5. Kita masukin juga keuntungan maksimumnya, persentase maksimum di 100, 60, 80, 10, 10. Nah, untuk tandanya ini karena maksimum, dia kurang dari sama dengan, ini juga kurang dari sama dengan. Nah, sedangkan yang kemasan karena terpakai semua pakai tanda sama dengan, dan untuk keripik pisang coklat dan madu karena dia pakai fungsi minimal jadi lebih dari sama dengan. Terus kita akan solve, kita klik solve. Oke, terus keluar di sini hasilnya. Untuk solutionnya untuk X1 0, X2 10, X3 45, X4 0, X5 25, dan total solusinya di 47.000. Sama kayak di Excel tadi di 47.000. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Sebelumnya terima kasih.